Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik? Hmm? Alhamdulillah kalau baik. Oh iya, gimana? Apa udah pada sarapan pagi ini? Apa ada rasa... Gimana perasaan kalian hari ini? Bahagia nggak? Ada rasa sedih kah pagi ini? Oh iya, udah pada kenal belum sama ibu? Oh, belum ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Rima Srimaya. Saya selaku guru BK di sini sangat bersyukur bisa ketemu sama kalian semua di kelas 9B yang sebentar lagi udah pada mau lulus ya. Gimana perasaan kalian? Oh, senang? Apakah kalian udah gak sabar nih untuk lulus SMP? Oke. Oh iya, baik. Nah, tapi sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita perkenalan dulu ya. Nah, karena Ibu belum kenal kalian semua, jadi Ibu ingin perkenalan sama kalian sambil Ibu absen aja ya, biar lebih mempermudah dan menghemat waktu. Oke, Ibu absen ya. Fatih. Oke, hadir. Indah. Ya, hadir. Terus Ilham. Baik. Siapa ini? Aldi. Aldi hadir. Oh, itu Aldi. Baik. Farah. Oh, itu Farah. Terus Agis. Oke, Agis hadir ya. Siapa lagi? Lala. Oh, Lala nggak masuk. Kenapa Lala nggak masuk? Sakit? Oh, ada suratnya nggak? Udah izin belum? Oh, baik-baik. Emang Lala sakit apa ya anak-anak? Ada yang tahu kah temennya? Oh, sakit panas. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Cahya. Oke, hadir. Terusnya Alana. Oke. Adi. Oke, hadir. Terus Zafran. Ya. Zahra. Terus Wiwi. Oke. Wahyu. Oke. Baik, berarti hari ini yang gak hadir cuma Lala ya, karena lagi sakit panas. Oke. Kita doakan semoga Lala cepat sembuh ya, biar Lala bisa ikut belajar lagi bareng-bareng sama kita. Nah, gimana hari ini? Udah semangat belum belajarnya? Semangat? Kalau semangat, mana Ibu Rima pengen denger suara. Ya, kalau seandainya kalian udah semangat, coba bilang apa ya? Mau kita kasih yel-yel? Nah, kalau seandainya kalian udah semangat, yel-yelnya seperti ini. Semangat, semangat belajar untuk sukses. Yuk, kita bareng-bareng ya. Gimana yel-yelnya? Semangat, semangat belajar untuk sukses.
Oke, wah kalian hebat sekali. Nah, Ibu Rima ingin menyampaikan kepada kalian, pasti kalian bingung kan, Ibu Rima ini mau ngapain sih? Perasaan gak ada deh mata kuliah. Perasaan gak ada deh mata pelajaran Bu Rima, iya kan? Iya, karena sebenarnya Bu Rima itu tidak mengajar. Bu Rima hanya memberikan pelayanan kepada para siswa agar lebih mudah dalam memutuskan suatu permasalahan. Nah, kan kalian ini udah pada mau lulus SMP ya. Apakah kalian udah tahu mau masuk kemana? Belum? Siapa yang belum? Oke, kenapa? Oh, seperti itu. Baik. Nah, kalau buat yang udah tahu nih, nanti lulus mau kemana? Pada mau kemana coba? SMK kah atau SMA? Atau itu, apa man? Yang Madrasah Aliyah? Oh, kebanyakan pada mau SMK ya? Karena mau langsung kerja. Oke, baik. Jadi, Bu Rima ini di sini ingin menyampaikan tentang layanan yang akan Ibu berikan, yaitu layanan mengelola kecemasan yang berlebihan. Kalian tahu nggak kecemasan berlebihan itu? Benar, tahu. Siapa yang tahu? Oke. Nah, dan Bu Rima akan memberikan kalian masukan atau apa ya namanya tuh, Bu Rima akan memberikan layanan kepada kalian agar kalian lebih mudah dalam memutuskan tujuan kalian ingin masuk sekolah kemana, terus pengen jurusan apa, agar kalian lebih mudah nantinya di sekolahan kalian yang baru. Nah, terus Bu Rima ini pengen dalam pembelajaran kita ini nanti, nah, kecemasan berlebihan ini ada ciri utamanya loh teman-teman. Kalian tahu nggak contohnya itu, ciri-cirinya itu apa aja? Ya, betul. Tidak rasional atau tidak sesuai dengan realita. Apa sih maksudnya? Jadi, anak-anak atau orang yang mengalami kecemasan berlebihan itu biasanya mereka itu tidak berpikir realita. Jadi mereka tuh cuma berpikirnya, pasti aku gagal, pasti aku gak bisa, pasti orang gak suka sama aku, pasti ini, pasti itu. Jadi dalam diri dia tuh udah takut aja bawaannya. Padahal belum tentu kalian gak diterima di tempat kalian yang baru, belum tentu kalian gak bisa di tempat yang baru, dan belum tentu juga di tempat yang kalian tinggali ini bakal baik terus. Bisa jadi dengan kalian lebih percaya diri, lebih yakin sama diri kalian, malah itu bisa jadi lebih baik, ya kan? Nah, terus apalagi ciri utama kecemasan berlebihan? Ada lagi berkepanjangan. Orang-orang yang mengalami kecemasan berlebihan itu rata-rata tuh rasa cemasnya itu nggak cuma sekali, nggak cuma sehari 2 hari, tapi kadang tuh ada yang sampai berminggu-minggu, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan. Karena apa? Karena dia tidak mampu atau tidak bisa menyampaikan atau menyelesaikan rasa cemasnya yang ada di hatinya itu. Jadi dia terus-terusan aja itu mikirin tuh yang bikin dia khawatir. Terus apalagi mengganggu aktivitas sehari-hari. Orang yang mempunyai rasa kecemasan berlebihan itu biasanya tuh dapat terganggu kesehariannya. Karena apa? Karena biasanya orang-orang yang mempunyai kecemasan berlebihan itu dia itu tuh terlihat lebih sedih, lebih murung, lesu,
tidak bersemangat. Nah, gimana kalian mau berteman dengan baik kalau kalian aja tidak bersemangat dalam hidup kalian? Coba. Nah, gimana ya caranya biar kalian itu enggak terus-terusan mikirin sesuatu hal yang sebenarnya itu juga belum terjadi, gitu loh. Terus sering disertai dengan gejala fisik. Nah, itu yang tadi Bu Rima bilang. Jadi orang-orang yang mengalami kecemasan yang berlebihan, dia tuh biasanya tuh itu tadi. Jadi dia itu bawaannya lesu terus. Badannya jadi tidak bersemangat, jadi kayak nggak ada gairah untuk maju ke depan gitu loh. Maksudnya kayak untuk kayak nggak ada semangatnya buat berteman sama yang lain. Jadi dia tuh lebih sering murung sendiri. Karena apa? Karena dia di otaknya tuh berpikir, orang nerima aku nggak ya? Aku bisa nggak ya? Aku ini nggak ya? Aku itu nggak ya? Jadi semua rasa takut tuh ada di otaknya. Nah, itulah yang membuat dia itu terlihat lebih lesu gejala fisiknya seperti itu. Serta disertai dengan gejala psikologis. Nah, orang yang mengalami kecemasan berlebihan itu tuh lebih sering tuh menyendiri, tidak suka keramaian. Karena apa? Karena mereka tuh ngerasa kayak gimana ya? Kayak nggak ada harga diri, kayak udah nggak berharga gitu. Padahal nggak seperti itu. Padahal semua orang itu berharga. Nah, Bu Rima akan memberi kalian contoh kecemasan berlebihan. Jadi, ada nih seorang siswa tidak bisa makan dan tidur karena terus-menerus merasa takut gagal tes masuk SMA. Di sini ada yang seperti itu tidak? Alhamdulillah. Jangan sampai ya, karena kalian tidak perlu seperti itu. Kalian tetap harus makan, tetap harus tidur. Karena apa? Dengan kalian makan, tidur, istirahat yang baik, kalian jadi bisa belajar lebih baik, kalian jadi lebih bersemangat, kalian juga jadi lebih maksudnya kalian juga jadi lebih bisa lah untuk belajar. Jadi kalau kalian yang kurang tidur, tidak makan, gimana kalian mau menjalani hari-hari kalian? Ya nggak sih? Jadi kalian tuh kalau kalian terusan kayak gitu, kalian yang ada malah makin ketinggalan. Karena apa? Karena kalian nggak ada semangatnya. Nah, terus ada lagi seorang siswa yang menjadi lebih murung karena takut tidak mendapat teman baru akan saat menjadi siswa baru di SMA. Nah, buat teman-teman atau buat anak-anak di sini yang suka ngerasa kayak, duh, aku bisa nggak ya diterima di tempat SMA aku yang baru. Ini kan kalian kan udah mau lulus kan. Nah, kalau yang ada temennya sih enak. Kalau yang ada temennya, pasti kalian bakal mikir kayak, kebanyakan ya, bukan pasti, kebanyakan pada mikirnya, aku nanti di sana gimana ya? Nanti di sana aku punya temen nggak ya? Ada nggak ya temen yang sebaik temen aku di sini? Ada nggak ya yang mau nerimain aku kayak teman-teman aku di sini? Jadi itu terus yang ada di otak mereka. Padahal sebenarnya bisa aja teman yang di sana malah lebih baik daripada teman yang di sini. Ya nggak sih? Soalnya kan kita juga nggak tahu di sana kayak gimana. Ketemu juga belum, iya kan? Nah, jadi sebenarnya kalau kalian berpikirnya selalu positif, nggak takut, kayak temenan tuh sama siapa aja, nggak perlu dengan orang yang sama, nggak harus selalu sama dia gitu. Jadi kalian tuh pertama bisa sama siapa aja, yang penting kalian baik dan kalian juga bisa memilah mana teman yang baik dan mana yang kurang baik, seperti itu. Terus ada lagi, seorang siswa menjadi terlihat lebih sayu karena overthinking tidak diterima di sekolah yang dituju. Nah, buat anak-anak di sini nih yang pengen masuk sekolah SMK favorit ternyata tidak masuk, kalian gak usah sedih. Karena apa? Sekolah favorit itu tidak menjamin masa depan kalian.
Yang menjamin masa depan kalian adalah diri kalian sendiri. Ya. Jadi, sekolah itu yang penting apa? Kita itu belajar dengan sungguh-sungguh, kita niat. Jadi kita bisa. Tapi kalaupun kalian sekolah itu buat sekolah favorit, tapi kalau kalian sekolahnya malas-malesan, jarang masuk, itu nggak ngaruh. Jadi jangan berpikir, aduh kalau aku nggak masuk ke sekolah favorit yang aku pengen, kayaknya aku nggak pengen sekolah aja deh, kayaknya aku nggak sekolah aja atau gimana gitu. Itu tidak boleh ya. Jadi walaupun kalian tidak diterima dari sekolah favorit kalian atau di jurusan yang kalian pengen, kalian harus tetap sekolah. Kalian harus tetap semangat. Karena apa? Bisa jadi di sekolahan yang kalian tidak diterima dan kalian sekolah di tempat yang lain itu lebih baik. Seperti itu. Ada lagi, seorang siswa terlihat lebih mudah ketakutan karena takut tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua maupun guru. Nah, ada nih anak-anak yang selalu rasanya cemas, terus takut nilainya jelek, takut ini, takut itu. Karena kalau seandainya nilainya dia jelek, dia diomelin sama ibunya atau dia diomelin sama gurunya karena nilainya tidak sesuai sama yang dipengen sama orang tuanya. Nah, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah takut, kalian bisa ngomong baik-baik ke orang tua kalian. Kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalian juga, yang penting kalian udah usaha ya di sini. Jangan udah nggak usaha kalian marah-marah karena orang tua kalian berekspektasi tinggi. Nah itu juga salah. Nah yang penting tuh apa sekarang? Kalian belajar dulu, berusaha dulu sebaik mungkin. Nah nanti hasilnya baru, dan mudah-mudahan hasilnya baik. Kalau seandainya tidak baik, maksudnya kurang dari harapan orang tua kalian, kalian bisa ngomongkan dengan baik bahwa kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, seperti itu. Nah ada lagi nih, siapa yang tahu cara mengelola kecemasan berlebihan? Ayo, siapa yang tahu di sini? Nah, betul. Cara mengatasi kecemasan berlebihan itu banyak loh caranya. Nih, Budi mau kasih tahu ya, salah satunya mengenali tanda-tanda kecemasan. Apa aja? Sadari dari diri, mulai merasa tegang, gelisah, atau mulai tidak fokus, dan kenali juga tanda-tanda fisik seperti jantung berdebar, tangan dingin, rasa mual, jika ada pembahasan mengenai sekolah lanjutan SMA. Nah, cara mengelolanya itu tuh banyak, yaitu kalian bisa tarik nafas, terus menggunakan teknik 4-7-8. Siapa yang tahu teknik 4-7-8? Nah, iya benar, tapi kurang tepat. Jadi teknik 4-7-8 itu adalah 4 detik tarik nafas, terus 7 detik tahan nafas, 8 detik itu buang nafas. Lakukan berulang kali, 3-5 kali sampai kalian merasa cukup tenang. Jadi kalau kalian masih merasa, aduh bisa gak ya, aduh takut nih, aduh gimana gini, kalian coba nih latihan dengan cara ini. Jadi kalian bisa menggunakan teknik itu tadi, teknik tarik nafas. Jadi tarik nafasnya 4 detik, tahannya 7 detik, dibuang nafasnya 8 detik. Nah, kalian juga bisa tulis perasaan kalian di buku harian. Kayak seandainya kamu tuh ngerasa sedih nih hari ini, banyak banget teman-teman aku yang ngebully, atau aduh aku takut nih hari ini soalnya nilai aku tidak sesuai harapan orang tua aku. Kalian bisa tuh nulis di buku harian kalian. Karena apa? Jadi kalian tuh bisa mengungkapkan perasaan kalian lewat buku itu. Jadi nggak kalian pendam terus di dalam hati. Nah, dengan kalian tulis di buku kalian, itu dapat membantu kalian jadi lebih tenang, karena kalian sudah mengeluarkan unek-unek atau isi hati kalian di dalam buku tersebut.
Nah, ada lagi. Bicara dengan orang yang dipercaya. Coba deh kalian cerita atau curhat sama orang-orang yang kalian percaya dapat menjaga rahasia kalian. Nah, iya. Jadi jangan sembarangan cerita juga ya. Jadi kalian harus pilih-pilih juga nih orang yang akan ajak cerita. Jadi kalau bisa cerita tuh sama sahabat, guru, orang tua maupun konselor di sekolah. Nih contohnya ibu. Jadi kalau kalian punya perasaan kayak gelisah, tidak percaya diri, kalian bisa datang nih ke ibu. Kalian bisa curhat, Bu, saya tuh kayak gini Bu hari ini, teman saya gini-gini, saya tuh takut nilai saya seperti ini. Kalian bisa cerita ke ibu. Kalau kalian malu cerita ke ibu, coba cerita ke teman kalian, ke sahabat kalian yang menurut kalian dia itu bisa menjaga rahasia kalian atau bisa dipercaya untuk tidak ngebongkar rahasia kalian, maksudnya tidak menceritakan lagi yang kalian rasakan ke teman-teman kalian yang lain. Nah, ibu anak-anak, jadi dari semua yang udah ibu jelasin ke kalian, kesimpulannya adalah apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, betul. Jadi, kecemasan berlebihan adalah kondisi di mana seseorang mengalami rasa cemas, khawatir, atau rasa takut yang berlebihan dan sulit dikendalikan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan kualitas hidupnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi merasakan seperti itu, kalau ya sekarang nih, teman-teman lagi merasakan takut gimana nanti setelah keluar dari sini aku masuk kemana, setelah keluar dari sini aku punya teman lagi atau tidak. Nah, kalian tuh tidak perlu memikirkan hal seperti itu, karena pada waktunya nanti pasti kalian bakal menemukan teman yang mungkin bisa jadi lebih baik dari di sini, dan bisa jadi kalian tuh bisa masuk ke sekolah yang kalian tuju. Kalau seandainya pun tidak, bisa jadi sekolahan yang kalian masuk, SMK yang kalian masukin itu nanti bisa jadi itu yang malah yang lebih baik untuk kalian. Nah, dari materi yang ibu jelaskan tadi, ibu pengen kalian mengisi lembar kerja siswa yang udah ibu siapkan ya. Nah, di sini ada meminta siswa untuk membuat journaling emosi dengan kecemasan-kecemasan yang dirasakan saat siswa tersebut bersiap masuk SMA. Jadi ibu harap kalian mau mengisi ini dan nanti dikumpulin ke ibu ya. Nah, nanti dikumpulin ke ibunya, dikumpulin aja dulu ke ketua kelas, nanti dari ketua kelas dikumpulin ke ibu, dikasih ke ibu, oke? Oke. Nah, sekarang gimana kesan kalian dari tadi yang ibu berikan? Nah, kalian nih bisa memberikan reaksi senyum di akun Zoom kalian masing-masing. Oke. Baik, terima kasih. Nah, ibu harap yang ibu berikan hari ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian bisa masuk ke sekolah yang kalian tuju. Amin. Dan kalian mendapatkan nilai yang terbaik agar kalian lebih mudah dalam mencari sekolah yang kalian inginkan. Nah, mohon maaf bila seandainya Bu Rima ada kesalahan kata-kata dalam menyampaikan materi yang ibu berikan atau layanan yang ibu berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sehat-sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.